Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Service Excellence, yaitu Mr. Eri, atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Kami dari Prodi PG PAUD akan mempresentasikan Service Excellence dalam PAUD. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pengertian Service Excellence. Apakah itu Service Excellence? Service Excellence dalam PAUD, pendidikan anak usia dini, adalah upaya untuk memberikan layanan yang sangat baik dan melebihi harapan baik bagi anak-anak, orang tua, maupun guru. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Arimbi Salsabila. Waktu dan tempat saya persilakan. Pembahasan selanjutnya tentang elemen-elemen Service Excellence dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD. Terdapat 4 elemen yang harus ada dalam Service Excellence pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu terkait kualitas proses pembelajaran, yang dimana PAUD harus memiliki kurikulum dan metode pengajaran yang efektif serta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan stimulatif. Dan yang kedua adalah kemitraan dengan orang tua. Artinya, guru dan PAUD harus membangun hubungan yang baik dengan orang tua serta memberikan informatif yang jelas dan teratur terkait perkembangan anak selama di sekolah. Selanjutnya, selain untuk memberikan informasi terkait perkembangan anak, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran juga bagian paling penting. Yang ketiga adalah dukungan pemenuhan layanan esensial, yang dimana PAUD harus memastikan anak-anak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, tidak hanya untuk dalam proses pembelajaran atau kurikulum belajar dan metode pengajaran yang efektif. Kebutuhan-kebutuhan esensial juga perlu didapatkan atau diakses untuk anak usia dini. Contoh kebutuhan dasarnya yaitu adalah makanan sehat, kesehatan, dan kebersihan. Yang terakhir adalah kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. PAUD harus memiliki pemimpin yang efektif dan mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, serta fasilitas dengan baik. Maka dari itu, 4 elemen tersebut wajib dimiliki oleh pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan service excellence. Yang selanjutnya adalah penerapan service excellence di PAUD. Yang pertama, sikap yang baik, di mana sikap guru harus ramah, sabar, dan empati terhadap anak-anak maupun orang tua. Yang kedua ada kemampuan, guru harus memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar dan merawat anak-anak. Yang ketiga ada perhatian dan rasa empati. Guru harus memperhatikan kebutuhan individu setiap anak-anak dan memberikan dukungan emosional yang tepat. Yang keempat ada tindakan nyata. PAUD harus memberikan solusi atas masalah yang dihadapi anak-anak maupun orang tua. Yang kelima, bertanggung jawab. PAUD harus bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Dan yang terakhir, ada penampilan. Guru dan PAUD harus menjaga penampilan yang bersih dan rapi. Yang selanjutnya adalah manfaat dari layanan prima PAUD. Yang pertama, di sini ada kepuasan murid dan orang tua. Dalam konteks ini, yang dimaksud dari kepuasan murid dan orang tua adalah perasaan senang, nyaman, dan puas yang dirasakan oleh anak-anak maupun orang tua terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga PAUD. Kepuasan ini timbul ketika harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi atau bahkan PAUD memberikan sesuatu yang melebihi ekspektasi dari wali murid ataupun dari murid tersebut. Kepuasan murid akan timbul ketika mereka merasa senang dan aman saat berada di lingkungan sekolah. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka, guru yang ramah, perhatian, dan menyenangkan pun mampu menimbulkan rasa senang dan bahagia kepada murid-muridnya. Yang selanjutnya adalah rasa aman ketika mereka berada di lingkungan PAUD. Hal yang saya sebutkan tadi bisa memicu rasa senang terhadap anak-anak yang belajar di lingkungan PAUD tersebut.
Nah, selanjutnya, mengapa orang tua bisa merasa puas atau merasa senang terhadap pelayanan lembaga PAUD? Yang pertama adalah keyakinan orang tua bahwa anak mereka dirawat dengan baik dan dididik dengan baik, ini mampu menimbulkan kepuasan pastinya. Ketika mereka merasa telah menitipkan anak di sebuah lembaga dan mereka melihat serta merasakannya secara langsung bahwa anak mereka ternyata dididik, dirawat, dan disayangi dengan sepenuh hati, tentunya hal ini akan menambah kepercayaan dan kepuasan dari pihak orang tua. Yang selanjutnya, komunikasi antara guru dan wali murid atau orang tua secara terbuka dan efektif, di mana tentunya komunikasi ini sangat penting untuk menjauhkan pihak sekolah dengan pihak orang tua dari hal-hal yang berbau kesalahpahaman. Yang selanjutnya, perkembangan anak yang terlihat positif dari waktu ke waktu, tentunya ini akan menimbulkan rasa kepuasan dan rasa yakin bahwa saya telah menitipkan, telah menyekolahkan anak di lembaga PAUD yang tepat. Tentunya harapan orang tua ketika menyekolahkan anak di sebuah tempat yang sudah mereka percayai, mereka tentunya berharap akan ada perkembangan dari anaknya dari waktu ke waktu. Dari yang awal masuk sekolah belum bisa calistung, tentunya orang tua berharap ketika dia memasukkan anaknya ke lembaga PAUD tersebut akan ada perubahan-perubahan positif dari waktu ke waktu. Dan tentunya ini akan membangkitkan, akan memunculkan rasa puas dari pihak orang tua atau wali murid. Dan selanjutnya tentunya lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat, lingkungan yang mendukung nilai-nilai positif mampu menimbulkan rasa percaya, rasa kepuasan dari pihak orang tua. Adapun selanjutnya manfaat dari layanan Prima PAUD adalah peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas pada layanan Prima PAUD ini berarti terjadi perbaikan atau perkembangan menyeluruh terhadap berbagai aspek layanan pendidikan di PAUD tersebut, sehingga hasil pendidikannya menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif, dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Adapun beberapa bentuk peningkatan kualitas, salah satu contohnya adalah kualitas pembelajaran misalnya. Metode pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih kreatif, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ada pula kurikulum yang relevan dan berfokus pada stimulasi motorik, kognitif, sosial, dan juga emosional anak. Manfaat berikutnya dalam layanan Prima PAUD adalah pengembangan karakter. Pengembangan karakter di sini adalah proses membentuk dan menanamkan nilai-nilai moral, etika, sikap, pokoknya menanamkan nilai-nilai positif kepada anak sejak usia dini, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Contoh salah satu pengembangan karakter yang biasanya akan sering kita temui di lingkungan-lingkungan PAUD pada anak usia dini adalah menanamkan nilai-nilai dasar, seperti tentang kejujuran, tentang sikap bertanggung jawab, sopan santun, serta kerjasama dan juga disiplin. Anak akan belajar membedakan perilaku baik dan perilaku yang buruk melalui kegiatan sehari-hari mereka di sekolah. Mereka akan tahu nih hal mana yang boleh saya lakukan dan hal mana yang tidak boleh saya lakukan. Dan mengapa demikian? Maka mengapa ini boleh dan mengapa itu tidak boleh. Biasanya mereka akan mempelajari hal-hal tersebut di lingkungan sekolah sehari-hari. Yang kedua, pembiasaan perilaku positif, seperti terbiasa mengucap salam, meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan kepada teman, saling tolong-menolong, memiliki kebiasaan antri, dan juga berbagi bersama teman-teman di lingkungan sekolah. Manfaat yang terakhir adalah keberlangsungan atau keberlanjutan lembaga PAUD. Nah, berarti di sini kemampuan lembaga PAUD untuk terus berprestasi, berkembang, dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas secara terus-menerus dalam jangka yang panjang. Dalam konteks layanan Prima PAUD, keberlanjutan ini terjadi karena lembaga berhasil membangun kepercayaan, berhasil membranding lembaganya sebagai sekolah yang layak diminati, dan sistemnya stabil, mutunya berkualitas, sehingga ini dapat membangun kepercayaan masyarakat
khususnya mungkin bagi wali murid yang sudah menitipkan anaknya di lembaga tersebut. Manfaat dari branding yang bagus adalah pertama, kepercayaan masyarakat yang terus-menerus meningkat. Orang tua puas dan percaya sehingga terus akan mendaftarkan mungkin anak kedua, anak ketiganya di sekolah PAUD yang sama karena di anak yang pertama ia merasa puas dan merasa ternyata layanan dari PAUD ini di luar ekspektasi mereka. Ternyata sangat bagus, tidak cuma hanya katanya. Bahkan ketika mereka memasukkan sekolahnya di lingkungan PAUD tersebut, yang tadinya katanya, tapi ternyata orang tua tersebut merasakan manfaat dan kepuasannya secara langsung. Nah, ketika minat masyarakat sudah mulai meningkat, tentunya ini akan berpengaruh kepada peningkatan jumlah murid dan juga tenaga pendidik. Kalau muridnya bertambah, sudah pasti tenaga pendidiknya pun akan bertambah. Karena kita sudah memiliki mutu layanan yang bagus. Saran materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip service excellent PAUD dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, dan stimulatif bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh kembang. Sekian presentasi dari kami dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.